Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'alif rahimakumullah. Qalal mu'alif rahimahumullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibat sa'ilin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada saat ini kami akan membahas, mengkaji Kitabu Ahkami, yang mana Kitabu Ahkami Zakah termasuk ilmu hal, karena saat ini di bulan Ramadan ini kita kewajiban menjalankan zakat, baik kita kasihkan sendiri atau kita kasihkan kepada si panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkami Zakah. Zakat ditindau dari segi syarak. Ismun limalin mahsusin yukhadhu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin yusarrafu littaifatin mahsusatin. Sebelum kita memasuki definisi daripada zakat, sebelum kita menguraikan, mengkaji pengertian zakat, perlu kita ketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga. Jadi barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban zakat, yang mana zakat termasuk salah satu rukun daripada Islam, maka bisa dihukumi kufur. Menurut sejarah, mulai diwajibkannya melakukan zakat itu pada tahun kedua dari tahun Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah itulah dimulai diwajibkan melaksanakan, menunaikan zakat. Sedangkan dasar dalil diwajibkan zakat itu pertama diambil dari Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan ayat lainnya wa atu zakah, yang mana kedua ayat tersebut itu masih kedua ayat tersebut yang menerangkan kewajiban zakat itu masih global, sehingga butuh dijelaskan oleh sunnah. Jadi itu tentang kewajiban zakat. Adapun kadar ukuran zakat seberapa,
yang dikeluarkan zakat itu apa saja, yang termasuk mal zakawi itu apa saja, dan kapan waktunya, itu butuh penjelasan, yaitu dari sunnah. Yang mana di antara sunnah yang mewajibkan zakat, maksud kami, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itta'i zakah ila akhirih. Itu dasar dari sunnah yang mewajibkan zakat. Sekarang kita memasuki definisi daripada zakat. Wasar'an ismun limalin mahsusin, nama suatu harta tertentu, yukhadhu min malin mahsusin, yang diambil dari harta tertentu pula, ala wajhin mahsusin, sesuai dengan persyaratan tertentu, yusrafu li ta'ifatin mahsusatin, dan juga pentasarufan zakat tersebut juga terhadap ta'ifah yang telah ditentukan, yakni asnaf 8. Jadi malin mahsusin, dari harta tertentu, yang dimaksud dengan harta tertentu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berkewajiban zakat, yang kemudian disebut zakat. Contoh, orang memiliki unta 5, maka yang dimaksud ismun limalin adalah kambing 1 sebagai zakat unta 5. Yukhadhu min malin mahsusin, yang mana kambing 1 sebagai zakat itu diambil dari jumlah senilai 5 unta tersebut. Yukhadhu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin, dengan aturan tertentu, dengan persyaratan tertentu, yusarrafu li ta'ifatin mahsusatin, yang mana harta zakat itu nanti tidak sembarang kita berikan, tidak sembarang kita tasarufkan, tapi harus terhadap ta'ifah tertentu, yaitu asnaf 8. Pun. Selanjutnya, wasaro itu wujubiha sitatu asya. Kemudian syarat wajibnya zakat secara umum. Nanti ada perincian masing-masing. Ya, ini secara umum dulu itu ada 6. Wa fi ba'di nusahil matni sittu khisolin. Jadi syarat wajib mengeluarkan zakat yang pertama adalah Islam. Artinya fala tajibu ala kafirin asliyin. Orang kafir, orang non muslim itu tidak kewajiban mengeluarkan zakat. Itu tadi kalau kafir asli. Wa amal murtadu fasahihu anamalahu mauqufun. Kalau kafirnya tidak asli karena syaratnya harus Islam, ketika beliau itu tidak Islam namun kafirnya juga tidak asli, yaitu orang murtad, maka zakatnya bagaimana? Fasahih anamalahu mauqufun. Hartanya si murtad, orang yang keluar Islam, itu masih digantungkan, belum ada keputusan. Artinya fa'in ada ilal islami wajabat alaihi. Ketika beliau nanti semasa hidupnya masih mau kembali kepada Islam, maka si murtad setelah masuk Islam lagi terkena kewajiban zakat dan mengqadai zakat-zakat yang belum pernah dikasihkan di waktu murtadnya. Berbeda dengan kafir asli. Kalau kafir asli memang tidak wajib zakat, kapan-kapan masuk Islam, ya mulai masuk Islam itu wajib zakat, sebelumnya tidak qadha. Dan kemudian wa ila fala,
ketika si murtad itu sampai mati, naudzubillah, ternyata tidak kembali Islam, maka beliau tidak kewajiban mengeluarkan zakat karena bukan menjadi miliknya. Karena orang murtad itu tidak kuasa terhadap hartanya sehingga hartanya menjadi harta fek. Itu syarat mengeluarkan zakat yang pertama, harus Islam. Yang kedua, wal hurriyah, harus merdeka. Fala zakata ala rokikin. Kalau si muslim tersebut seorang budak, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, nggak punya kepemilikan. Wa amal mubaat fatajibu alaihi azakatu fima malakau bibadil hur. Ketika si muslim yang statusnya itu sebagian budak sebagian merdeka, maka yang status merdekanya itu juga wajib mengeluarkan zakat karena mempunyai kepemilikan yang sempurna. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, seseorang muslim terkena kewajiban zakat yaitu wal milku atamu, mempunyai hak milik secara sempurna. Karena persyaratan zakat itu harus memiliki secara sempurna, ya. Fal milku adh-dhaifu la zakata fihi. Orang yang mempunyai kepemilikan harta secara lemah itu tidak kewajiban mengeluarkan zakat. Di sini dicontohkan kal mustari qabla qabdihi la tajibu fihi azakatu, yaitu seperti orang yang mempunyai harta sudah beli tapi belum diterima, maka baginya tidak terkena kewajiban bayar zakat. Wal milku tam itu ada goyahnya walau mahjurin, walau li mahjurin aleh kasobi wal majnun. Kalau ada orang muslim, anak muslim ya masih kecil, atau orang muslim tapi gila, itu tetap wajib terkena zakat. Namanya gila, anak kecil. Terus bagaimana? Wal mukhatabu bi ikhrajiha waliyuhu in kana yara wujubaha fi malihi. Kalau orang Islamnya itu masih kecil tapi mempunyai harta dengan sempurna, kalau orang muslimnya itu orang gila, maka tetap kewajiban zakat karena memenuhi syarat yaitu merdeka, Islam dan memiliki harta sempurna. Cuma yang kena tuntutan mengeluarkan adalah walinya. Tuh. Syarat selanjutnya yaitu wal milkul tam. Ternyata dari milkul tam itu masih ada tambahan lagi, tambahan pengertian. Artinya begini, ketika orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat itu masih mahjur aleh karena masih anak kecil, maka bagi walinya itu yang baik tidak langsung mengeluarkan, tapi wal ihtiyat lahu ayah siba azakat hatta yakmula al mahjur aleh. Maka cukup dicatat saja kewajiban zakat si anak kecil itu berapa kali. Umpamanya beliau itu menuju balik butuh waktu 5 tahun, maka dalam jangka 5 tahun itu dicatat. Setelah dicatat fayuh biruhu bidzalik, wali memberi kabar, wai nak krono sampean saya wis balik dulu selama 5 tahun harta sampean belum dikeluarkan zakat, maka keluarkanlah sekarang.
wala yukhrijuha binafsihi, dan ada anjuran bagi wali itu tidak mengeluarkan diri olehnya. Jadi cukup anak yang dari kecil menjadi baligh itu baru dikasih tahu. Jadi prosedurnya yang ihtiyat, yang hati-hati adalah wali tidak mengeluarkan zakat tapi mencatat tanggungannya. Nanti ketika anak sudah dewasa baru kita kasih tahu tanggungannya 5 kali, umpamanya seperti itu. Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia. Persyaratan wal milku tamlaki wala yamna'u dainu wujubiha. Wala yamna'u dainun wujubaha walau khujira bihi. Dan tidak menghalangi kewajiban zakat, yaitu adanya hutang. Walau khujira bihi, walaupun keberadaan harta tersebut itu masih ditahan oleh pemerintah umpamanya atau ditahan oleh wali, maka tetap punya kewajiban, nggih, tapi tidak fauron. Ketika nanti sudah memungkinkan baru harus mengeluarkan. Walau istama'at azakatu wadan ala hayyin, fa in ta'alaqat azakatu bil aini kudimat mutlaqon ila akhirih. Ketika seorang yang masih hidup itu punya tanggungan zakat dan juga punya tanggungan hutang, maka hukumnya ditafsil. Fa in ta'allaqat az-zakatu bil ain kudimat mutlaqon sawaun kana mahjuron alaih amla. Kalau memang adanya zakat itu berhubungan dengan dzatiyahnya zakat, ya, ada barangnya, maka harus didahulukan zakatnya daripada hutangnya. Baik yang punya harta tersebut masih mahjur alaih, masih anak ataupun sudah dewasa. Nah, wa ilam tata alak bil ain, kalau memang zakat itu tidak berhubungan dengan dzatiyahnya, masih dalam tanggungan umpamanya kana mahjuron alaih, kaan mahjuron alaihi kudima hakul adami. Kalau memang beliau yang punya kewajiban zakat, yang punya kewajiban zakat itu masih anak dan zakat itu berada dalam tanggungan, maka yang didahulukan adalah hutang kepada adami. Fa ilam yakun mahjuron alaih kudimat azakat. Kalau memang beliau sudah dewasa dan punya hutang, maka yang didahulukan adalah zakatnya, bukan hutangnya. Permasalahan selanjutnya, walau istama'at ma'adainin adamiyin fitirkatin wa dzaqat anhuma kudimat alaihi takdiman lidainillahi. Ketika ada seseorang meninggal dunia, ini masih urusan zakat,
Ada orang punya harta meninggal dunia, beliau itu punya dua kewajiban. Satu harus mengeluarkan zakat, yang satu beliau itu punya hutang hak adami. Hartanya tidak cukup untuk bayar hutang gene hak adami sesama manusia. Kalau ngembar gene sesama manusia hutang, zakatnya nggak kebayar. Kalau bayar zakat, hutangnya nggak kebayar. Lek ngoten mana yang didahulukan? Kudimat alaihi takdiman lidainillahi. Maka yang didahulukan, sekali lagi, maka yang didahulukan adalah membayar zakat, mengakhirkan hutang kepada sesamanya. Atas dasar dainullahi ta'ala ahaqqu bil qadai. Wa kharaja bi dainil adami dainullahi ta'ala kahajin wa zakatin ila akhirih. Berbeda nanti kalau kewajiban zakat tapi juga kewajiban haji, maka itu tidak seperti tadi, harus sama, fayastawiani. Ini seperti itu. Terus orang yang kewajiban bayar zakat lagi, karena beliau itu memiliki dengan sempurna, yaitu tajibu fi maksubin wa mahjurin wa dzolin wa ghaibin. Orang punya harta ada satu nisab tapi digosop, masih ditahan atau hilang atau tidak di tempat, itu pun masih kewajiban mengeluarkan zakat. Cuma walakin la yajibu al ikhraju min dalika bil fi'li illa inda tamakuni min ahdihi. Cuma prakteknya mengeluarkan yaitu ketika beliau sudah ada kemampuan, ada kemungkinan untuk mengeluarkan zakat. Nisbatnya hilang sudah ketemu, nisbatnya gosop sudah dikembalikan. Nisbatnya tidak di tempat, harta sudah di tempat. Kalau masih digosop, masih hilang, masih di luar daerah, wajib, tapi tidak harus segera. Nunggu waktu, nunggu kemungkinan, kemampuan untuk memberikan. Itu makna daripada milkul tam sampai masuk di sana. Syarat selanjutnya yaitu harus ada satu nisab, dan ini berbeda-beda. Kalau unta berarti 5, mengeluarkan kambing 1. Kalau sapi ya punya sambing 30 dengan syarat tertentu, mengeluarkan 1. Kalau punya kambing 40 baru 1. Jadi nisab di sini itu beda-beda. Itu yang memenuhi syarat nisab. Yang selanjutnya syarat yang kelima yaitu haul. Zakat itu sudah mencapai haul, sudah mencapai setahun. Nah, persyaratan harus mencapai 1 tahun tidak berlaku untuk barang tambang dan rikas, harta peninggalan orang jahiliyah. Akan tetapi ketika mencapai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya seketika, yaitu 2,5%, nisbate barang tambang, dan 20% 1/5-nya nisbatnya rikas barang temuan jahiliyah. Itu yang tidak menggunakan tidak menggunakan haul. Dan juga yang tidak menggunakan haul lagi yaitu harta makanan pokok. Jadi kalau sekali panen sudah ada 1 nisab, maka tidak harus menunggu 1 tahun, saat itu pula harus mengeluarkan. Gitu. Ataupun ketika memang tidak cukup, tidak ada 1 nisab, maka nunggu panen kedua. Dikumpulkan ada 1 nisab, tidak harus menunggu, walaupun cuma 8 bulan umpamanya, ya harus dikeluarkan ketika sudah ada 1 nisab.
Kalau panen 2 kali tidak cukup, ya ditunggu lagi yang ketiga. Yang penting masih dalam durasi 1 tahun. Panen 3 itu ternyata dihitung, andai kata pakai bulan Januari, pakai bulan Masehi, itu sampai Desember, Januari sampai Desember, dalam 1 tahun itu kok bisa panen 3 kali, maka dikumpulkan dan bila mana ada 1 nisab, maka dikeluarkan ya zakatnya. Jadi menunggu setahun itu ketika tidak mencapai 1 nisab harus mengumpulkan. Kalau sekali panen sudah ada 1 nisab, maka tidak harus menunggu haul 1 tahun. Lah, terus yang kena kewajiban mengeluarkan zakat tadi siapa? Yaitu istilahnya di sini adalah muzaki. Maka yang wajib mengeluarkan zakat di sini adalah orang Islam tadi yang merdeka dan memiliki harta sempurna dalam artian tersebut. Andai kata beli sudah diterima, walaupun tidak di tempat seperti tadi. Terus harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya? Harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu ternyata tidak semua harta. Di sini tajibu az-zakatu fi khamsati asya. Zakat yang harus dikeluarkan dari harta itu cuma dari 5 macam. Itu tinggal menghitungnya. Yang pertama yaitu binatang ternak, itu cuma 3, unta, sapi, termasuk sapi yaitu kerbau, sapi ireng, kebu, dan juga kambing. Itu dari binatang ternak. Yang kedua yaitu dari hasil tumbuhan, di antaranya kurma, anggur, dan juga padi, makanan pokok. Yang ketiga yaitu barang tambang, bisa dimasukkan emas tadi dan rikas, teman jahiliyah, atau harta dan juga harta dagangan. Yang terakhir zakat fitrah, itu macam-macam mal zakawi. Untuk sementara session ini dulu, nanti siapa saja yang bisa menerima zakat itu dilanjutkan untuk session kedua. Dan mendekati hari raya kita kena kewajiban zakat fitrah, maka bahasanya nanti bisa menyusul yaitu session ketiga. Sementara dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia.